Ini diantara hikmah kita ziarah. Nah, mungkin wisata-wisata yang lain bisa wisata alam tadi juga diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi nggak usah pujian ini loh, sebetulnya. Kok khawatir begini, nggak potong gaji ini. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa bada al khalqa. Jadi wisata alam itu juga diperintahkan dalam Al-Quran. Maka berjalanlah dan kamu memandang kaifa bada al khalqa, bagaimana Allah memulai membuat gunung, bagaimana Allah memulai membuat lautan, bagaimana Allah memulai membuat alam yang ada sekitar dan seterusnya. Itu juga masuk religi. Oke, nah cara Al-Ghazali malah gampang. Jadi salasun yudhibnal hazan. Ada 3 hal yang bisa menghilangkan kesedihan atau hilangno sumpek. Gini ku ra'yul ma'il jar, melihat napa air yang mengalir. Iki cocok ra cocok wong diutang biasanya ya rada cocok nih. Wa nadrul jamil termasuk roh wong ayu. Iki wong normal lho ya, bahas wong normal. Sampeyan pusing gak patek di dhuwit nyaman wong ayu niku mek biar sing normal. Tapi nek diterusno ya dadi napa petenge hati. Jadi dadekno petenge hati. Oleh karena itu saya merasa berterima kasih. Ini jagung bareng ini saya menemukan satu kitab namanya Minhajul Arifin. Metode orang arif itu orang yang kepingin semakin kenal dengan Allah, dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini karangan Imam Al-Ghazali, yaitu betapa pentingnya kita itu selalu menggali pengetahuan. Sehingga saking pentingnya kita selalu mencari pengetahuan atau ilmu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nasu rajulani, manusia pada hakikatnya hanya dibagi menjadi 2. Itu alimun wa muta'alimun. Orang yang pandai dalam di sini yang dimaksud adalah pandai urusan urusan ubudiyah. Wa muta'allimun, dan orang yang masih mau belajar. La khaira fi man siwahuma, sudah tidak ada nilai baik bagi orang yang selain 2 orang. Wis ora pinter, ijo ora gelem napa ngaji. Itu la khaira fi man siwahuma, sudah tidak dianggap punya baik bagi orang yang belum pinter juga tidak mau napa belajar. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang Allah sendiri mengistilahkan zatnya itu sebagai pengajar. Seperti dalam surat Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Terus khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini menandakan bahwa menggali pengetahuan itu tidak pernah ada tuntasnya. Kalau sekedar nasihat itu gampang. Kalau nasihat ngkirun iso nasihati ya. Sekedar nasihat itu mudah, siapapun asal bisa berbicara, terus punya modal 1-2 dalil, punya qala Rasulullah, itu bisa nasihati orang lain. Dan terus an-nasihatu sahlatun wal muskilu qabuluha. Nasihat itu gampang sekali. Yang muskil, yang susah itu adalah menerima daripada nasihat tersebut. Li'annaha fi madzaqi mabda'il hawa. Karena tempat menerima nasihat itu bertempat di antara hawa nafsu. Lah hawa nafsu ini cocoknya dengan sesuatu sing napa menyenangkan.
Jadi hawa nafsu itu siapapun hawa nafsu itu setuju deh nonggone sesuatu yang ada lazatnya. Oke, makanya kita dikasih anggota tubuh niku nggih macam-macam. Kadang bokong niki dienggo deres Al-Qur'an niku 1 jam ku ya wis panas. Gatel, kemeng dan sebagainya. Tapi nek dienggo nonton itu nyatane ya damai-damai saja. Aku berarti bokong ora pakai HP. Mergo hubungane bokong apik niku ora pakai bokong sing nakal niku ya seneng nanggone sesuatu sing nyocoki hati. Nah, padahal kita tadarus, kita wirid itu kan sesuatu yang secara hawa nafsu jelas menolak. Makanya jangan heran seandainya ada orang dinasehati 1 hari 3, 4, 5 kali nggak masuk itu ya normal-normal saja. Karena tempat untuk menerima nasihat itu diantara mabda'il hawa, manggon menggone antarane hawa nafsu. Nafsu niku mahbubatun fi qulubihim ilal manhi. Lah hawa nafsu itu cocoknya di tempat-tempat yang terlarang. Mulane anggere barang sing dilarang niku mesti ndadekno wong niku penasaran. Apa wae? Contoh sing gampang gini. Sampeyan jalan terus ada tulisan dilarang ngintip. Kira-kira ana tulisan nang dalan kok dilarang ngintip itu menjadikan orang penasaran apa tidak? Penasaran. Nabiullah Adam juga seperti itu. Kita tidak ada niat menggunjing atau ngerasain Nabi Adam, tidak. Nabi Adam itu awal kan sudah diperingatkan oleh Allah, fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin. Oh, napa nih kok mendekati saja tidak boleh. Sehingga secara pribadi Nabi Adam tidak tergoda, cuma yang menggoda adalah makhluk lain yang paling dibenci oleh Allah, fa'azallahu masyaiton. Jadi bolak-balik niku Allah niku salah ya ora salah, mengapa pangeran kok gawe iblis niku? Itu tujuannya adalah agar supaya kita ini setiap melakukan kebaikan akan mendapatkan juara, akan mendapatkan acungan jempol. Makanya tidak ada ibadah yang tidak ada virusnya. Setiap ibadah pasti ada virusnya. Contoh, Allah memerintahkan kita sholat itu kan dasarnya satu ayat, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingatku itu kalau diartikan secara vulgar, secara bebas adalah untuk mencapai sifat khusyuk, sambung dengan Gusti Allah. Tapi ternyata itu tidak mudah. Selalu ada. Saya sendiri baru takbiratul ihram Allahu Akbar, kadang ya sempat membaca sarunge kancaku sing nang ngarep iku. Allahu Akbar kok tak waca gajah duduk. Ini tidak lain adalah gangguan iblis. Nanti suatu saat lagi ya Allah sami Allahu liman hamidah, ya membaca yang satu lagi wadrimo. Nek bondo iku malah ana salat gajah duduk, ana salat wadimor, ana salat al-majari. Ini memang sengaja dipasang oleh Allah pada tempat-tempat ibadah dengan tujuan selama kita ini mampu mengalahkan lawan rupanya iblis yang tidak pernah kita lihat, ini kita baru dapat nilai bagus. Gambarannya seperti ini. Ada seorang pemuda cerita dengan saya, Pak Rofik, saya sekarang hebat. Hebat kamu apa? Saya itu 20 menit mampu memasukkan bola di gawang lawan. Duh, kamu kok hebat? 20 menit kok iso ngegolno ping 20. Karena saya heran, maka saya kejar pertanyaan, kowe bal-balan ono musuhe ta ora? Mboten nonton Pak iki mung kula tok karep bal-balan niki. Dengan jawaban yang sangat sederhana dia mampu memasukkan bola ke gawang musuh, ternyata tidak ada musuhnya. Nah, berarti kita harus semakin sadar setiap kegiatan ataupun bahkan ibadah
Wis pokoke kegiatan apa wae sing apik niku mesti ada rintangan. Begitu juga di dalam ibadah pun, ibadah model apa saja pasti ada virusnya. Sebagaimana virusnya orang sodako, itu Allah menjelaskan la tubtilu sodakotikum bil manni wal adza, dan seterusnya. Janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu dengan bil manni. Manni niku ngudomono ku hawane kudu cerita, wal adza, dan menyakitkan hati orang yang menerima sodako. Itu hanya sekedar contoh. Tapi dalam kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang lain juga pasti ada virusnya. Nah, maka yang paling penting dalam menghemat usia yang kita miliki adalah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, min husli islamil mar'i tarku malayani. Di antara tanda orang Islam yang sudah mulai baik adalah tarkuhu malayakni, dia berlatih untuk mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini sebagai kenangan saya melalui hadis Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara tanda orang yang mau baik, wong apik dadi apik niku napa tarkuhu malayakni, dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hanya ini yang saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan atau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, monggo bebas. Bab jodoh ya ora apa-apa. Udah bebas, pertanyaan bebas. Sunyi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau atas nama Imam Mudi saking Jumatu iki. Jadi tanglet niki wau kan acarane tentang napak tilas Bamatori. Ngoten. Kula piyambak niki saking Jumatu niki riyen niku penasaran. Derek teng PAC pertama kali zamanipun Kang Wahid diajak sowan diajak jarak teng mriku niku kula niku penasaran niki sinten ya Teh. Sing kula taketaken Mbah Matori niku termasuk ada hubungan apa Mbah Matori dengan Bang Harjo ngoten iki. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan saya jawab, cuman ini versi saya, bukan berarti saya cucunya terus saya menggebu-gebu atau mengada-ada, tidak. Terus Mbah Matori itu nama lengkapnya Mbah Abdullah Matori. Background beliau adalah awaluman fataha Qoryah Bandung Harjo. Orang pertama, termasuk orang pertama, bukan satu-satunya maksud saya, termasuk orang pertama yang membuka daerah Bandung Harjo. Asal beliau dari Tuban. Ya, asal beliau dari Tuban, jadi Mbah Abdullah Matori itu bin Mbah Tuban. Karena mungkin Mbah Tuban itu, tapi yang jelas memang dari Tuban. Sebelum beliau singgah di Bandung Harjo, justru sudah pernah babat, istilahnya babat di Sekelor Bumi Harjo. Maka di Sekelor itu ada yayasan besar yang namanya Yayasan Al-Matori. Itu mulai dari TK, MI, Ibtidak, MTS, malah sekarang sudah ada aliyahnya, sudah ada tingkat aliyahnya. Itu yayasannya juga Yayasan Al-Matori. Bahkan cerita sebelum buka di Bandung Harjo, beliau lebih dulu malah di Bumi Harjo, di Sekelor. Terbukti saya tuh punya Pak D, artinya kakak kandungnya Mbah Malik, kakak kandungnya bapak saya itu namanya Mbah Kyai Khozin. Mbah Kyai Khozin punya Mbak Yu kandung, mbahnya Mbah Haji Nur nih. Terus Mbah Kyai Khozin sama mbahnya Pak Haji Nur ini li abawen. Kakak beradik. Mbah Matori punya
dua anak kandung, yaitu satu Mbah Khozin sama Mbah Haji Juliho atau Mbah Fatimah. Lah Mbah Fatimah ini menelurkan ibunya Pak Haji terus turun Pak Haji untuk yang Mbah Matori dengan bapak saya itu kakak beradik dengan bapaknya Pak Ali Mas'ud, Kak Mas'ud, kepala Aliyah Darul Ulum, itu Mas'ud bin Hambali bin Matori. Tingkatannya sama dengan saya Rafiq Malik Matori. Jadi yang li abawen itu bapak saya sama bapaknya Kak Mas'ud. Kalau jumlah saudaranya wah nggak bisa menyebutkan satu persatu kan, karena mbah saya itu istrinya 7. Kemarin sudah tak ceritakan sama Mas, termasuk istri yang termuda yang ke-7 itu pernah dilanjutkan oleh bapaknya Mbah Ubaid. Jadi Mbah Ubaid itu kan Ubaidillah Nur itu dari Nur Rosyid, Mbah Nursyid. Lah Mbah Nursyid ini pernah melanjutkan istri mbah saya, istri yang ke-7, isi termuda paling ayu. Gitu. Terus bapaknya Isadali namanya Mbah Murtado. Mbah Ustaz Sadali kan bin Murtado bin Mokeco alias Haji Sulaiman. Terus Mbah Sadali itu bin Mbah Murtado bin Mbah Mokeco. Dulunya mbahnya Mbah Sadali memang namanya Mokeco, nama Jawanya. Ya bisa dibilang ketika itu sama-sama pejuang, cuman yang satu agak campur hitam. Karena ceritanya begini, mbahnya Isadali itu kalau mbah saya Mbah Matori mengadakan muludan, itu mbahnya Isadali bikin emprak jalan. Tahu emprak nggih? Emprak itu apa? Kayak ludruk kayak emprak. Pokoke nganggo gong, alatnya nganggo gong. Nah, suatu saat gong dibunyikan di depan masjid itu atas izin Allah tidak bisa bunyi dengan normal, agar bak gitu, enggak bisa muni. Itu yang mbahnya Isadali. Mungkin saking insafnya, coro adu ilmu kalah ilmu, akhirnya malah jadi besan. Begitu. Akhirnya siapa Mbah Mokeco tadi besanan dengan mbah saya. Mbah saya punya anak putri dinikahkan sama bapaknya Mbah Sadali, yaitu Mbah Murtado. Insaf karena punya besan kiai mbah saya itu. Terus akhirnya Mbah Mokeco tadi naik haji sampai Roma, namanya diganti Mbah Haji Sulaiman. Saat itu beliau petinggi Bandung Harjo. Saking insafnya dibuktikan setiap warga yang tidak berangkat Jumatan itu dipecuti. Tapi enggak wongnya yang dipecuti rumahnya. Nah, makanya Mbah Sadali itu sebenarnya juga masih ada hubungan dengan keluarga kami karena dari mbah-mbahnya. Begitu juga bapaknya Mbah Jubed itu pernah nilas radani mbah saya. Makanya makam beliau ada di sana tadi. Mungkin tadi sampean yang paling ujung tembok sana itu ada tulisan Mbah Haji Nursyid, itu abahnya Mbah Jubed. Tapi selama saya di Bandung Harjo belum pernah dia ziarah di situ, sayangnya ikut tok. Ini bukan saya berarti membuka kelemahannya, tidak. Selama saya di Bandung Harjo belum pernah mata saya melihat beliau dan anak-anaknya ziarah di makam bapak kandungnya. Nek ana sing wani ngelingno pada aku jenengan diceritakno Pak Rafiq, enggak apa-apa. Sudah pernah tak ajak ngobrol-ngobrol. Ketika tanggal 26 Ramadan beliau kan ke sini. Pas saya ada tamu dari Banten, beliau rawuh di sini. Saya guyon gini, Mbah, makome bapak jenengan niki pun tak warna karo mbahku. Kan dulu kan di luar. Ini kan baru 1 tahun ikut di dalam karena pembangunannya diperlebar. Itu dulu di luar, miris itu hampir kemakan apa? Kuping. Karena ya nyun sawung.
patoknya sudah kocar kacir, enggak wis ora iso didelok. Ya, atau mungkin tengah malam saya enggak lihat juga. Yang jelas saya belum pernah melihat. Ini problem. Kalau kurang percaya, Kak Masto itu kan orang terdekat sih. Belum pernah. Sampai nggak perlu saya ceritakan banyak, itu sekilas Mbah Matori. Justru sebelum di Bandung Harjo, sebelum di Bumiharjo, Mbah saya itu juga babat di Dukosti, di namanya Kedawung. Nah, Masjid Kedawung itu bikinan Mbah saya. Bahkan ada kejadian antik Masjid Kedawung itu napa sing digo Pak Khotim itu teken. Nah, tekennya itu pernah dipinjam di sini tapi kembali sendiri ke sana. Apa disileh wong jareku gawenane bae. Ada salah satu yang ingin pinjam di khutbah di sini, tapi tiba-tiba akan dibikin khutbah itu sudah nggak ada tongkatnya, kembali ke asal di Kedawung, Dukosti. Di sana masih ada keponakan yang namanya Kiai Mas Adi. Kalau mungkin pas di Kedawung cari saja orang yang namanya Pak Mas Adi. Hanya itu mungkin yang bisa saya ceritakan versi saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, terkait sejarah dari Mbah Matori yang mana memang terkenal jaduke. Saya dengar ada sejarah pusaka yang memang ada kaitannya dengan Kaligelis. Saya dengar Pak. Cuman saya kalau salah infonya, makanya saya di sini untuk menggali info lebih lanjut tentang itu. Itu pusakanya seperti apa, sejarahnya seperti apa dan bagaimana. Saya dengar kok ada kembang Pak. Kalau digunakan itu mekar. Itu bagaimana? Ini larinya ke perkelenian nih gitu. Enggak, artinya ya itu saya juga ya ini kalau ono bahasa menangin susah kan diungkapna. Aku ya orang menangin. Jadi saya tidak akan menceritakan Kaligelis itu bagaimana, tidak. Tapi kalau sampai memaksa untuk kepengen tahu pusaka-pusakanya, ya kapan-kapan kesini pribadi nanti tak lihat di pusaka-pusakanya. Untuk Kaligelis saya jelas belum bisa mengungkapkan karena tidak lengkap. Yang jelas pusakanya aja tak jelas ya. Takut letaknya di mana? Ya, terima kasih. Begini Pak. Karena memang pertanyaan berbau klinik sudah kebanyakan. Ini terkait tadi yang saya sampaikan terkait ilmu. Ini kan konteksnya kan memang di ilmu, memang di wilayahnya anak-anak pelajar. Nah, ini memang yang ingin saya tanyakan memang untuk menumbuhkan rasa kecintaan, terutama memang di kalangan pelajar ini, kecintaan kepada ilmu. Ini ku sebuting caranya berikut. Sebagai awal bahwa yang dinamakan ilmu itu kan pengetahuan itu ada dua. Ada wawasan, ada ilmu. Terus yang disebut ilmu itu apa? Ilmu adalah maqaronat hul khosyah falaka wa illa fa'alaika. Pengetahuan sekecil apapun yang menyebabkan orang semakin punya rasa takut kepada Allah itu namanya ilmu. Berarti kan tidak harus ilmu agama toh. Kita bongkar komputer, kok bisa mengakses kesekian data. Terus kayak apa yang menciptakan akal? Wong akal manusia saja bisa seperti ini, apalagi yang membuat akal. Itu kan ilmu komputer. Itu juga disebut ilmu atau
uang. Tapi sehebat apapun kalau pengetahuan itu tidak bisa mendekatkan diri tafakur kepada Allah, itu disebut wawasan. Jadi ada al-ilmu, ada sakofah. Jadi sakofah itu wawasan, tidak harus melalui sekolah bisa kepengen nandur timun sing gede-gede asakir jagung nok galem karo Pak petani. Itu namanya sakofah. Ini wawasan. Saya belum paham yang sampean maksudkan apa ini. Ini baru dasar yang dinamakan ilmu. Nih. Berarti niku wonten perbedaan definisi Pak. Oke. Berarti ilmu lebih menjurus. Lebih menjurus, betul. Lebih menjurus dan tidak harus ilmu agama saja. Tadi saya contohkan ilmu umum pun kalau kita bisa takafakur menyebabkan kita itu menjadi lebih dekat, lebih asik dengan kekuasaan Allah, maka itu juga termasuk ilmu. Berarti kalau belajar agama pun ketika nggak bisa tidak bisa. Makanya ilmu Jawa jangan disalahkan, ilmu Arab pun juga jangan selalu dibenarkan. Loh ayat Quran itu kan ono sing diku nyantet barang. Tak warai saiki sampean. Loh saya dulu sama Pak Sofyan ini, Pak Sofyan. Saya pesan Pak Sofyan itu kan satu kamar ketika di Badoan. Di Badoan itu di tempatnya Mbah Jamal. Mbah Jamal itu mersepuhnya Gus Maksum Lirboyo. Jadi setelah ngaji kilatan di sana ada keterangan alam taro itu iso digo nyatet. Tak praktekno karo Pak Sofyan. Mosok iya Pak ayo dipraktekno. Saya itu beling kalau dulu di pondok pesantren. Saya itu makanya dulu kan kadang kos. Cerita sing elek wae nggih. Pas durung bayar itu disurati karena belum ada HP disurati. Peng dan bayar, nek ora dan bayar kowe tak dongakno wetengmu mlebu. Itu saya. Oleh mak kos saya. Memang belum bayar. Kebetulan saya itu baru dapat ijazah ngaji Samsul Ma'arif. Di sana ada keterangan bahwa alam taro kalau dimasukkan di bubuk, ngertos bubuk ya? Pring lho pring. Di bubuk pring terus rose dibolong kabeh tapi akhirnya nanti dibutuh. Jadi kemarin ini mau bubuk pring. Alam taro satu kali alam taro dimasukkan. Kalau 7 kerikil berarti kan 7 alam taro dimasukkan. Terus dibutuh kanan kiri atas bawah. Lalu itu saya alamatkan ke mbah kos saya. Ora iso ngising 7 dina. Lu aku sudah alam taro lah. Ini kan bukan ilmu itu. Jadi ilmu Arab atau bahkan ayat Al-Quran pun tergantung penggunanya. Nek sing elek ya belum elek. Ayat-ayat itu ya Jawa lah sing apik ya iso dadi apik. Ya itu ilmu tapi ilmu yang menyesatkan namanya kan. Ya tetap diarani ilmu tapi ilmu yang menyesatkan enggak. Orang usah di rumah. Praktek. Kue ya. Mungkin yang mbak-mbak, yang mbak-mbak. Nah, takok head apa. Tapi angel nggih bab itu susah. Saya sekarang baru kampanye di masyarakat bawah itu memang ungkap head karena head itu memang sulit. Karena ibu-ibu yang sudah rumah tangga itu ada kebiasaan. Ada kebiasaan jam 2 itu sudah ingkitok. Maksudnya sudah ingkitok jam 2 siang itu sudah ingkitok udam, sudah mampet istilahnya. Tapi ini kaum itu ibu ada kebiasaan oleh suci sisa nek wis ngasar. Lah ini juga tugas seorang para suami. Lah kalau itu dibiasakan berarti ada catatan besar di hari itu sampean kan wajib kodok dulu karena jam 2 jelas masih ada waktu yang cukup untuk untuk suci. Walaupun 1 rakaat pasti masih cukup 1 rakaat untuk duhurnya. Tapi kaum ibu itu kadang-kadang dijarang. Engko leh suci sisa nek ngasar.
Nah ini kaum bapak juga harus hati-hati. Ini melu ngurusi bojone barang. Nah, ini juga ilmu, gitu Pak. Begitu juga sebaliknya. Seandainya Pak Zainal sama nek azan dhuwur ku jam pira? Dhuwur. WIB. Saat ini 11.53. 11.53 masuk zuhur, terus jam 12 kurang seperempat sampai belum sholat, terus ada tamu yang datang. Ini sampai di hari itu kan punya catatan besar, wajib qodok zuhur. Karena sudah ada hayya ala sholat, kenapa tidak segera sholat, sehingga sebelum sempat sholat menstruasinya datang. Ini juga catatan besar bagi kaum itu untuk wajib qodok. Lalu nek ijeh perawan itu orang patek ngurusin niku nanti. Yang paling rawan lagi adalah tentang najis. Kita tahu bahwa najis sekarang tidak ada mukhafafah. Yang ada sekarang hanya mutawasithah dan karena definisi daripada najis mukhafafah itu kan baulus sobi alladzi lam yakul illal laban qabla al-haul. Definisi daripada najis mukhafafah adalah najisnya bayi laki-laki, tidak menyebut bayi perempuan di sana. Bayinya laki-laki, kencingnya bayi laki-laki yang belum pernah kemasukan apapun kecuali ASI dan usianya belum 2 tahun. Ini sampai cari bayi ini mau sak Jeporo, insya Allah sudah nggak ada. Bayi durung umur 2 tahun, durung kelebon opo-opo kejaba ASI, ini sepertinya langka. Karena bayinya orang sekarang tuh sak melarat-melarate wong seminggu atau 1 bulan didulangi gedang kan. Sak melarat-melarate loh. Nanti sudah 2 bulan kadang diminumi apa itu? Energen malah separohan karo mboke. Jadi sepertinya sudah langka najis mukhafafah, sebenarnya sudah tidak ada. Maksud saya ini kesembrononane wong Jawa. Ketika kita punya anak kecil, sak rapet-rapete pempes itu tetap rawan bocor semuanya. Mbok niki nyalini pempes terus apa-apa ini. Ya. Terus ibu-ibu sekarang sembrono hanya mengandalkan air 1 bak ember di sebelah ranjangnya. Terus dibawa. Mana mungkin napa tangan ini bisa suci. Wong tangannya dicemplung. Padahal ini kan kena najis. Dicemplung banyu. Akhirnya kan mana mungkin air yang kurang dari 2 kula ini sampai masuki telapak tangan yang jelas ada najisnya. Itu kan menjadi najis. Lah, mungkin sekali ibu yang punya anak kecil itu semalam kukur-kukur kan sangat mungkin sekali. Terus ada panggilan adzan subuh. As-sholatu khairum minan naum. Yuk, asik salat-salat saja ngajen rumangsa salat. Yo nganggo ruko, yo wudu. Tapi ini kan kasihan nasib salat kita. Tidak terhiru kalau tangannya ternyata membawa najis. Makanya teknik yang paling bagus tetap teknisnya orang kuno dulu. Wong kuno itu nek duwe bayi cilik kan cawis ceret, Mbak. Ceret. Air 1 gelas ini kan lebih bisa menjamin kesuciannya. Kalau sifatnya airnya marani najis ya. Lebih aman ya. Bernyawi anaknya terus aman ini kan jelas suci. Padahal mong sak botol atau mong sak ceret. Daripada tadi sampean koyoke ya banyune sak weber. Ning mong iki marani najis iku nek marani banyu sedangkan airnya kurang dari 2 kula, itu tetap rawan najis semua. Menjadi najis semua kan. Makanya bagaimanapun juga air yang mengalir itu lebih menjamin kesuciannya walaupun sedikit. Nah, ini mungkin buat model babak yang sebentar lagi nanti sudah akan merawat anak-anaknya. Tolong. Nah, kalau itu susah ya sampean selama punya anak kecil nek perlu nek turu sewengi nganggo kresek ngono ada ape. Mumpung anakku cilik wong ketok ya angel ngene ku wis pokoke nganggo apa pasti kresek. Dadi umpama kukur-kukur rak kreseke sing kena ngaji. Nah, ini termasuk tradisi-tradisi kesalahkaprahan yang ada hubungannya dengan agama sing wis menghilang diterapno.
Oleh karena najis itu saking pentingnya sehingga Rasul sering bersabda mengingatkan kepada umatnya, inna min amati adzabal qabri minal baul. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu disebabkan sembrono karo najise uyah. Ternyata najisnya uyah itu ada hubungan erat dengan tambahnya siksa kubur. Makanya pidatonya Rasul ini di kuburan. Inna min ammati adzabal qabri minal baul. Karena apa? Mengapa Rasul pidatonya kok di kuburan bersama-sama sahabat? Karena Rasulullah itu pernah diberi wahyu oleh Allah, kedua telinganya itu mampu mendengarkan tangisan ahli kubur yang baru saja ditanam jenazahnya. Tahu kalau kesalahan itu tidak kesalahan yang fatal, ternyata hanya kesalahan sembrono karo najise uyah. Terus Rasulullah pidato tadi, inna min ammati adzabal qabri minal baul, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu termasuk disebabkan sembrono karo najise uyah. Akhirnya Pak Akhoda Rasulullah jari datan khutbatan. Saking kasih sayangnya Rasulullah terhadap ahli kubur yang barusan disiksa, terus sahabat tanya, itu disebabkan apa ya Rasulullah kok sedang disiksa? Amma huwa fala yastabri'u minal baul. Yang kubur ini dia gara-gara kepres itu sembrono karo najis uyah. Yang satunya bahwa yamsi fil ardi namimatan. Kubur yang itu disiksa mati-matian karena dia adalah seorang yang sipil abdu namimatan. Namimah itu adu-adu atau biasa jadi provokator. Akhirnya saking sayangnya Rasulullah terus berdiri memegang nopo papah kurma. Fa'akhoda Rasulullah jari datan mubatan. Akhirnya Rasulullah mengambil papah kurma, fasakkolahuma, lalu papah kurma tersebut dipotong jadi dua, dipotong ditugel, satu ditancapkan orang yang sembrono karo napa najis, yang satu ditancapkan begini napa. Inilah awal mengapa kita penting menabur bunga di atas kubur. Itu kronologi sampai sekarang masih dilakukan Ahlussunnah wal Jamaah. Entah sampean kadang backgroundnya Ahlussunnah tapi kalah dengan artis. Diakui atau tidak, sampai itu kadang-kadang bab ziarah kalah dengan artis. Artis boleh ziarah bawa kembang. Artis TV ini loh, pakai kembang menaburkan. Tapi kadang-kadang kita yang lengah, sekecil menaburkan bunga, kadang-kadang ini sudah hampir tidak ada. Bahkan itu betul-betul sunnah Rasul. Dan bunga yang ditaburkan itu jelas bisa bertasbih. Loh, Pak, apa benda mati itu bisa bertasbih? Bisa. Allah sendiri yang ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Setiap benda mati itu bisa bertasbih kepada Allah. Tapi saya kok tidak pernah dengar bahasa tasbihnya bunga atau kerikil atau batu. Sudah dijawab dengan ayat yang terakhir, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian semua manusia tidak diberi pendengaran bahasa tasbihnya benda-benda mati. Makanya kemarin pernah diangkat di Bahsul Masail, bagaimanakah hukumnya mengambil bunga yang ditabur di atas makom? Jawabannya dua. Jika yang mengambil itu tidak yang meletakkan, maka hukumnya haram. Alasan haramnya apa? Karena bunga yang kamu ambil sama dengan merebut hak seorang mayit. Mestinya bunga tersebut masih aktif membaca tasbih, memintakan ampun kepada Allah terhadap ahli kubur. Koro-koro mbok jipuk mbok sai ben judune tepak jarene. Akhirnya kan merebut hak seorang mayit. Kecuali kalau sudah layu beda mak lagi.